Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan dalam sistem berbasis pengetahuan. Pada PowerPoint ini kita mendapati 5 agenda. Yang pertama, memahami representasi pengetahuan dan tujuan penggunaannya dalam sistem. Lalu menjelajahi konsep dasar representasi dan bagaimana penggunaannya dalam konteks yang lebih luas. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis dan model representasi pengetahuan serta cara kerja masing-masing. Yang keempat, menganalisis logika dan struktur yang mendasari representasi pengetahuan yang efektif, dan yang terakhir mengetahui penerapan dan kontribusi representasi pengetahuan dalam sistem pakar dan AI. Memahami definisi dan asal-usul pengetahuan dalam konteks representasi. Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang terorganisir dan memiliki makna. Asal pengetahuan dapat ditelusuri dari pengalaman, pengamatan, serta pembelajaran dari berbagai sumber yang berkontribusi pada pemahaman manusia dalam menghadapi dunia. Representasi pengetahuan sangat penting dalam sistem berbasis pengetahuan untuk memfasilitasi pengolahan dan penyampaian informasi secara efisien. Lalu proses pembentukan pengetahuan, memahami transformasi dari data menjadi informasi dan pengetahuan dalam sistem berbasis pengetahuan. Proses pembentukan pengetahuan dimulai dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang tidak terolah ini kemudian diproses menjadi informasi yang lebih berarti, dan akhirnya membentuk pengetahuan melalui analisis dan pemahaman yang mendalam. Proses ini sangat penting dalam pengembangan sistem berbasis pengetahuan. Lalu tipe pengetahuan dalam sistem. Fakta, pengetahuan yang bersifat objektif dan benar adanya. Fakta adalah elemen informasi yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diperdebatkan. Lalu yang kedua ada prosedur, langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur menjelaskan cara melakukan sesuatu dan seringkali melibatkan beberapa tahapan. Teori, yaitu penjelasan yang mendasari fenomena dan hubungan antar konsep. Teori menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena yang kompleks. Pemahaman meta-knowledge, dan noise. Menjelajahi definisi dan contoh dalam sistem berbasis pengetahuan. Meta-pengetahuan atau meta-knowledge mengacu pada pengetahuan tentang pengetahuan, menyediakan konteks dan relevansi terhadap interpretasi data. Di sisi lain, noise merepresentasikan informasi yang tidak relevan atau asing yang dapat mendistorsi wawasan yang bermakna. Memahami kedua konsep ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem representasi pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada konsep representasi pengetahuan. Yang pertama, definisi, yaitu pemahaman tentang bagaimana informasi dikodifikasi. Definisi representasi pengetahuan adalah cara mengorganisasi dan menyimpan informasi agar dapat diakses dengan mudah. Lalu tujuannya mengoptimalkan proses pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan representasi pengetahuan adalah untuk mempermudah interpretasi dan pemrosesan informasi yang kompleks. Lalu yang terakhir ada manfaatnya, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem berbasis pengetahuan. Manfaat menggunakan representasi pengetahuan meliputi peningkatan akurasi dalam pengambilan keputusan dan analisis data. Lalu ada karakteristik representasi yang baik. Memahami karakteristik penting dalam representasi pengetahuan untuk memaksimalkan efektivitas sistem berbasis pengetahuan. Representasi pengetahuan yang baik harus eksplisit, efisien, dan lengkap untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Karakteristik ini membantu dalam menciptakan sistem berbasis pengetahuan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh pengguna, meningkatkan efektivitas komunikasi dan penggunaan informasi. Macam representasi pengetahuan. Yang pertama adalah logika, menggambarkan hubungan proposisi dan inferensi. Representasi logika digunakan untuk membuat argumen formal dan mendukung pengambilan keputusan. Prosedural, menguraikan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Representasi prosedural membantu dalam menjalankan prosedur kompleks secara sistematis dan efektif. Lalu jaringan, yaitu menyusun struktur relasi antar objek dalam pengetahuan. Jaringan semantik menggambarkan hubungan antara konsep,
memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dalam sistem pengetahuan. Lalu, representasi logika dalam pengetahuan. Memahami perbedaan dan hubungan antara logika, proposisi, dan predikat dalam representasi pengetahuan. Logika, proposisi, dan predikat adalah dua jenis representasi logika yang sering digunakan dalam sistem berbasis pengetahuan. Logika proposisi berfokus pada pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Sementara logika predikat memperluas konsep ini dengan memperkenalkan variabel dan kuantor, memungkinkan representasi yang lebih kompleks dan pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Pak Epri. Silakan. Priyatno kali. Oh ya, Pak Priyatno, silakan. Contoh sistem pakar. Memahami aplikasi logika if then dalam sistem pakar yang sederhana dan efektif. Logika if then adalah fondasi bagi banyak sistem pakar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi logika ini memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi tertentu, menjadikannya alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, dan pendidikan, memudahkan analisis data kompleks dengan cara yang intuitif. Jaringan semantik dalam representasi pengetahuan. Menjelajahi struktur node dan relasi antar objek dalam sistem berbasis pengetahuan yang kompleks. Jaringan semantik adalah cara visual untuk menggambarkan hubungan antar konsep dalam representasi pengetahuan. Struktur ini mengedepankan bagaimana objek dan ide saling terkait, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang jaringan informasi yang ada. Frame, struktur, atribut, dan nilai. Memahami cara kerja frame dalam representasi pengetahuan dan hubungan antar atribut yang membentuk pengetahuan. Struktur frame adalah penting dalam mengorganisir informasi dengan menetapkan atribut atau slot dan nilai atau subslot yang memungkinkan sistem pakar untuk memahami dan memproses pengetahuan secara efisien. Urutan kejadian dalam representasi. Memahami pentingnya skrip dalam representasi urutan kejadian dalam sistem berbasis pengetahuan. Skrip adalah representasi yang menggambarkan urutan kejadian dalam suatu konteks tertentu. Dalam sistem berbasis pengetahuan, skrip membantu dalam mengorganisir informasi sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan pengetahuan sesuai konteksnya, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan proses logika. Representasi data dalam sistem. Memahami OAV, konsep representasi berbasis atribut objek dalam sistem berbasis pengetahuan. OAV merupakan metode penting dalam mewakili informasi secara struktural dalam sistem berbasis pengetahuan. Dengan memanfaatkan struktur objek, atribut, dan nilai, OAV memungkinkan pengorganisasian data yang efisien, mendukung pencarian dan pengelolaan informasi yang lebih cepat serta akurat dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem pakar dan kecerdasan buatan. Aturan produksi dalam sistem produksi. Memahami komponen dan cara sistem produksi dalam pengambilan keputusan yang efisien. Aturan produksi adalah fundamental dalam sistem berbasis pengetahuan, mengatur interaksi antara data dan logika. Mereka menentukan bagaimana sistem mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu dan menyusun respon yang sesuai. Kaidah derajat pertama dan meta kaidah. Memahami perbedaan dan fungsi antara kaidah derajat pertama dan meta kaidah dalam sistem berbasis pengetahuan. Kaidah derajat pertama berfokus pada aturan dasar yang mengatur logika dalam sistem. Sementara meta kaidah mengelola dan mengontrol aturan tersebut, memastikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Alur logika sistem pakar medis. Menjelajahi struktur keputusan dan proses dalam sistem pakar untuk diagnosis medis yang akurat dan efektif. Sistem pakar medis dirancang untuk menyediakan diagnosis yang akurat melalui pemodelan, pengetahuan, dan logika. Dalam alur logika ini, setiap langkah proses pengambilan keputusan diuraikan, menghubungkan gejala dengan kemungkinan, diagnosis, dan opsi perawatan, sehingga memfasilitasi interaksi yang efisien antara pasien
dan penyedia layanan kesehatan. Penerapannya dalam sistem AI, pentingnya representasi pengetahuan dalam membangun sistem AI dan ahli cerdas yang efektif. Representasi pengetahuan adalah fondasi utama untuk mengembangkan sistem AI yang efisien dan responsif. Dalam sistem pakal, representasi pengetahuan memungkinkan pemrosesan informasi yang kompleks, memberikan solusi yang tepat, serta meningkatkan keandalan dan akurasi dalam pengambilan keputusan, menjadikannya esensial dalam aplikasi AI modern. Terima kasih.